Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali dengan mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan di Sentra Mahatmia Bali, Banjaranyar, Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar keberadaan Sekolah Rakyat di Bali terus dikembangkan dan ditambah jumlahnya. Ribuan warga berdiri di pinggir jalan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat berkunjung di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan. Sebelum memasuki Sekolah Rakyat, siswa berseragam meneriakan yel-yel Sekolah Rakyat di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan pementasan tarian kecak. Presiden selanjutnya masuk ke dalam aula Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berdialog dengan para siswa yang tengah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Di hadapan para siswa dan orang tua siswa, Prabowo menyampaikan sejumlah pesan motivasi terkait pentingnya pendidikan, disiplin, dan kerja keras dalam meraih masa depan yang lebih baik. Selain memberikan motivasi kepada siswa, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga pendidik yang mengabdikan diri dalam program Sekolah Rakyat. Menurut Presiden Prabowo, profesionalisme sangat penting dalam mengelola pendidikan mulai dari ketelitian, kerajinan, hingga kedisiplinan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong agar keberadaan Sekolah Rakyat di Bali terus dikembangkan dan ditambah jumlahnya. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan. Wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Pak Menteri menyatakan rencana ke depannya seluruh kabupaten, Bapak Presiden juga menyinggung diusahakan ada SR di setiap kabupaten gitu. Artinya didorong untuk terlaksananya, terrealisasinya itu. Pemerintah melalui Menteri Sosial juga berkomitmen memperluas program Sekolah Rakyat ke berbagai daerah. Presiden Prabowo bahkan mendorong agar ke depannya setiap kabupaten memiliki sekolah rakyat sehingga semakin banyak anak-anak yang dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis. Laporan Bagus Alit dan Agus Sugiana, Tabanan, Garuda TV. Momen unik tersaji saat Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan, Bali. Usai memberi arahan, Presiden Prabowo memilih makan siang dengan para orang tua dan siswa dengan bersama-sama menyantap paket makan bergizi gratis MBG. Usai memberi arahan di depan para orang tua calon siswa Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi area makan yang berada di bagian belakang sekolah. Presiden Prabowo kemudian memilih duduk di antara para orang tua dan siswa Sekolah Rakyat. Salah seorang siswa kemudian memimpin doa dan makan siang bersama pun dimulai.
Menariknya, menu yang disantap Presiden Prabowo sama dengan menu para orang tua dan siswa, yaitu mulai dari nasi putih, ayam goreng, tempe bumbu, hingga telur. Di sela kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menyempatkan berdialog dengan para orang tua maupun siswa. Momen penuh keakraban tersebut ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi siswa maupun Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tak henti-hentinya memotivasi para siswa agar tetap semangat belajar dan maju bersama-sama untuk menaikkan derajat keluarga. Supaya mengikuti pembelajaran dengan baik, hormat kepada orang tua, kemudian menyukseskan program sekolah rakyat. Terus untuk kepada orang tua siswa seperti apa yang tadi ada motivasi? Ya. Betul, Pak Presiden juga memotivasi orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Pak sempat meninjau gini Pak, asrama atau apa di sana ada Pak? Tidak hanya makan bersama saja. Perasaan saya sangat-sangat senang bisa melihat Bapak Presiden Republik Indonesia di depan mata saya sendiri. Apalagi tadi ketika saya duduk di samping beliau untuk menemani beliau ketika beliau sedang menonton seperti puisi dan juga padu seperti itu. Saya merasa sangat-sangat senang ketika melihat beliau datang ke sini dan melihat kami anak-anak Indonesia yang ingin maju bersama-sama. Pesan apa sih yang disampaikan dari Bapak Presiden? Pesan dari Bapak Prabowo itu seperti ini. Kita harus belajar meskipun latar ekonomi kita itu kurang, kita harus tetap maju untuk menaikkan derajat keluarga dan untuk mewujudkan Indonesia emas. Presiden Prabowo juga berpesan agar anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, menghormati orang tua, serta terus semangat melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2025, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 74 siswa yang berasal dari sejumlah daerah di Bali seperti Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, Badung, hingga Buleleng. Dari total tersebut dibagi menjadi 3 rombongan belajar dengan 11 guru pendidik dan 17 tenaga kependidikan. Laporan Bagus Alit dan Agus Sugiana, Tabanan, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan di Sentra Mahatmya Bali, Banjaranyar, Kabupaten Tabanan, Bali, menyisakan momen menarik di luar agenda utama. Selain ingin bertatap muka langsung dengan Presiden Prabowo, ribuan warga ternyata antusias
dengan kehadiran mobil maung Garuda yang jadi bagian dari rangkaian kunjungan kepala negara. Sejak mobil maung Garuda tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan di Sentra Mahatmia Bali, Banjaranyar, Kabupaten Tabanan, Bali, ribuan warga berbondong-bondong untuk melihat lebih dekat kendaraan kepresidenan tersebut. Warga kemudian silih berganti mengabadikan momen dengan berfoto di depan mobil maung Garuda. Semakin lama antrian warga yang ingin berfoto pun semakin panjang. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua memanfaatkan kesempatan langka tersebut untuk membawa pulang kenang-kenangan dari momen bersejarah kunjungan Presiden ke Kabupaten Tabanan. Selama sekitar 1 jam, aktivitas swafoto tak pernah sepi peminat. Kita foto sama mobilnya Pak Presiden, Pak Prabowo, cintaku padamu. Udah. Ini sama siapa aja nih, Bu? Sama Ibu Wahyudi, sama Bu Farid. Ada pesan dan kesan untuk Bapak Presiden kita? Kesan dan pesan bagus. Saya senang sekali pokoknya apa yang kita ngomong tidak bisa. Bangga, yang penting bangga. Kita mau lihat Presiden. Senang nggak? Senang. Ini fotonya sama siapa aja? Teman-teman ya? Iya. Nah, ada kenang-kenangan pernah foto sama mobil Presiden. Bu, harapannya Bu kedatangan Presiden Bu ke Tabanan Bali ini Bu? Sangat bangga rasanya Pak, lihat langsung Pak. Bangga sekali, meskipun tidak sempat salaman, tidak sempat langsung tatap muka, cuma lihat terus di video itu sangat senang sekali Pak. Petugas pengamanan yang berjaga di lokasi dengan sabar mengatur warga agar tetap tertib antri saat menunggu giliran berfoto. Para petugas juga berupaya menjaga kendaraan agar tidak disentuh berlebihan oleh warga yang semakin ramai mendekat. Meski terjadi antrian, masyarakat tetap mengikuti arahan petugas sehingga suasana berlangsung aman dan kondusif. Bukan hanya kendaraan maung Garuda yang menjadi incaran swafoto, sejumlah anggota Pas Pampres juga tak luput dari perhatian warga yang ingin mengabadikan momen langka tersebut. Laporan Bagus Alit dan Agus Giana, Tabanan, Garuda TV. Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Renon, dan Pasar Bali. Prabowo terbang menggunakan helikopter setelah sebelumnya mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan di Sentra Mahatmia, Tabanan, Bali. Presiden Prabowo tiba di kawasan Renon dan Pasar sekitar pukul 14.20 WITA pada Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah warga dan ratusan siswa sudah menanti kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Mereka berteriak gembira ketika melihat helikopter Presiden Prabowo Subianto mendarat. Sesaat setelah turun dari helikopter, Presiden Prabowo muncul di atas mobil berplat nomor RI1 dengan setelan baju warna krem dan topi biru. Presiden juga membagikan sejumlah baju kaos bertuliskan Rakyat Sejahtera Indonesia Raya. Sebelumnya Presiden Prabowo meninjau SRMP 17 Tabanan di Sentra Mahatmia, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Laporan Novara Krisna, Denpasar, Bali, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik.
peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, SMK Negeri 3 Denpasar yang berlokasi di Jalan Tirtanadi nomor 19 Sanur Denpasar menyelenggarakan workshop review kurikulum tahun ajaran 2026-2027 di aula sekolah setempat yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 9 Juni 2026. Nikomang Citra Dewi, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Denpasar mengatakan, kegiatan ini secara berkelanjutan dilakukan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru dengan tujuan agar kurikulum SMK Negeri 3 Denpasar selaras dengan kebutuhan pembangunan SDM Bali unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain penguatan link and supermed dengan industri, pada review kurikulum tahun 2026 ini, kami juga memperkuat dengan konten pengembangannya dengan konsep sustainable, sehingga kami menerapkan kurikulum hijau atau green kurikulum. SMK Negeri 3 Denpasar juga mengadakan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Klungkung dengan program Sister School dengan tujuan memajukan pendidikan sesuai program pemerintah menjadi SDM Bali unggul. Harapannya dengan kegiatan kolaborasi ini kita bisa memajukan pendidikan sesuai dengan program pemerintah menjadi SDM Bali unggul. Pada hari pertama review kurikulum SMK Negeri 3 Denpasar ini, diadakan talkshow dengan narasumber Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, dan General Manager Hotel Mercure Sanur Bali Resort, Yosi Bagus Taruna, yang dimoderatori oleh Dewan Pakar PPVI Iktim Provinsi Bali, Nyoman Aris Suparni. Untuk acara hari ini adalah bagaimana kita menyusun sebuah kurikulum yang memiliki adaptasi terhadap perkembangan dunia kerja khususnya di Provinsi Bali. Kita berharap dari agenda hari ini melahirkan sebuah kurikulum yang memang bisa beradaptasi pada perkembangan dunia usaha dan industri. Jadi kalau dari SMK ini sendiri, saya rasa sudah hampir 65% sudah dikerjakan apa yang menjadi Green Hotel itu. Dibuat satu kurikulum yang tepat sehingga setiap siswa dan setiap pengajar tahu persis bagaimana berinteraksi di dalam keseharian. Ketua Panitia Acara Review Kurikulum, Komang Rayana, mengatakan tantangan lingkungan global saat ini menuntut dunia pendidikan untuk ikut mengambil peran nyata. Sekolah bukan lagi tempat transfer ilmu, melainkan pusat pembentukan karakter, gaya hidup berkelanjutan. Oleh karena itu, agenda utama review kurikulum kali ini adalah menyelaraskan materi pembelajaran dengan prinsip-prinsip Green Kurikulum. Tantangan lingkungan global saat ini menuntut dunia pendidikan untuk ikut mengambil peran nyata. Sekolah bukan lagi sekedar tempat transfer ilmu, melainkan pusat pembentukan karakter, gaya hidup berkelanjutan. Oleh karena itu, agenda utama review kurikulum kali ini adalah menyelaraskan materi pembelajaran dengan prinsip-prinsip Green Kurikulum. Karena ini adalah visi yang sudah dilakukan SMK Negeri 3 Denpasar seperti itu, dan kesehariannya pun, lingkungannya pun sangat mendukung terkait kurikulum ini gitu, kurikulum hijau ini seperti itu. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini diikuti oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri 3 Denpasar.
Para peserta tampak sangat antusias dan ikut aktif dalam sesi tanya-jawab saat pemaparan sosialisasi penerapan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Iwayan Suardite, begitu juga saat acara talkshow bersama Kadis Disdikpora dan GM Hotel Mercure Sanur Bali Resort. Laporan Novara Krisna, Denpasar, Bali, Garuda TV. Pemukulan gong sebagai tanda dibukanya. Tren kecantikan kini tidak lagi hanya sebatas merawat kulit, tetapi juga bagaimana kita peduli pada bumi. Sebuah terobosan menarik datang dari pengusaha kecantikan Arsita Putri melalui produk Radcris Skincare. Inovasi ini sukses menarik perhatian karena berhasil memadukan konsep kecantikan yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Kehadiran Radcris Skincare di tengah industri kecantikan Indonesia membawa sejumlah konsep yang berbeda dari kebanyakan produk perawatan kulit lainnya. Brand ini diluncurkan di UID Bali Kampus Serangan Denpasar pada Jumat 5 Juni 2026. Radcris tidak hanya menawarkan produk kecantikan, tetapi juga menggabungkan nilai pemberdayaan perempuan dan kepedulian terhadap lingkungan. Di balik merek tersebut, terdapat sosok Niputu Mahesa Arsita Putri yang membangun Radcris Skincare dengan visi agar perempuan mampu menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi sekaligus percaya diri. Nama Radcris Skincare terinspirasi dari kisah Radha Krishna yang dikenal sebagai simbol ketulusan, kasih sayang, kesetiaan, dan kecantikan yang terpancar dari dalam diri. Arsita Putri mengatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berkembang dan mandiri apabila diberikan kesempatan yang sama. Ia berharap agar selain cantik, wanita dapat berdaya secara finansial dan mendapatkan penghasilan tambahan melalui penjualan produk Radcris Skincare sebagai agen, reseller, maupun afiliator. Jadi kebetulan hari ini itu hari soft launching kita Bapak. Jadi hari soft launching dari Radcris Skincare yang dimana produk lokal dari Indonesia yang misinya salah satunya itu untuk empowering woman. Dan juga kita ada SDGs-nya juga di dalamnya dan ada green action-nya Bapak. Jadi kalau untuk perempuan-perempuan di Indonesia dan di Bali pada khususnya agar tetap berdaya begitu. Jadi salah satunya misi kita di empowering woman ini begitu. Salah satu inovasi yang menjadi pembeda Radcris Skincare adalah penggunaan kemasan yang dapat ditanam dan tumbuh menjadi sayur bayam. Konsep ini menjadi bagian dari program Green Action yang diusung perusahaan untuk mengurangi limbah sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Pada tahap awal, Radcris Skincare menghadirkan 3 kategori produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yaitu Brightening Series, Acne Series, dan Sport Care Series. Ketiga produk tersebut dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan perawatan kulit dengan formula yang dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Menggunakan berbagai bahan lokal Indonesia, Radcris Skincare dipasarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Arsita mengaku sejak awal ingin menghadirkan produk berkualitas yang dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Selain menjual produk, Radcris Skincare juga membuka peluang usaha melalui program afiliator, agen, dan reseller. Menariknya, perusahaan menerapkan sistem distribusi terbatas, di mana dalam satu kabupaten atau kota hanya akan diberikan kuota maksimal 4 agen. Kebijakan tersebut dilakukan agar para mitra memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan memperoleh keuntungan secara optimal. Melalui kombinasi inovasi produk, kepedulian lingkungan, dan program pemberdayaan ekonomi perempuan, Radcris Skincare berharap dapat menjadi lebih dari sekedar merek kecantikan, tetapi juga menjadi gerakan yang menginspirasi perempuan untuk berani mandiri dan sukses dengan kemampuan yang dimilikinya. Laporan Novara Krisna, Denpasar, Bali, Garuda TV.